Selamat datang Ko Hasan, apa kabar? Kabar baik. Baik ya. Baik. Sobat Kicomania, sobat kongres ngawangko apa ya kongres? Kongko gak beres-beres. Kita bicara tentang perburungan Ko Hasan. Ya. Ko Hasan di perburungan itu udah berapa lama? Perasaan lah masih baru ya. Di perburungan Preskap 2 ya. Preskap 2. Di Kicauan atau di Merpati perburungan? Kita perburungan bukan merpati. Perburungan. Perburungan itu ya Kicomania lah. Preskap 2. Itu sudah menjadi pengurus BNR atau menjadi pemain? Masih pemain. Nah, nurunin burung apa saat itu? Saya dari awal tuh sukanya kenari. Kenari. Juara berapa? Waktu di Preskap juara 2. Juara 2. Itu pertama. Preskap pertama tahun berapa ya? Wah, tahunnya lupa saya. Tahun 2000 berapa? 10. Sebenarnya sebelum 10 loh. Belum 10 ya? Iya, Belum 10. sebelum 10. Kenapa tertarik kenari? Karena murah atau apa? Karena murah ya? Waktu itu pertama beli kenari itu ada dua. Satu beli warna hijau. Waktu itu awal kan kita lihat hijau itu bagus, tapi ternyata hijau itu kadang-kadang ada diskriminasi ya ternyata. Oh iya, karena burung murah atau apa? Kesannya murah jadi nggak layak juara 1, kenapa? Saya juga kurang ngerti karena ada diskriminasi seperti itu ya. Ya kesannya warna itu karena murah. Mungkin juga menurut saya karena hijau itu di jeruji itu kadang-kadang gelap ya mungkin ya. Malah kontras mungkin. Enggak. Atau Enggak. kalau di jeruji hitam dia agak. Juara 2 kesininya berarti karena pernah juara 2 di Preskap itu termasuk fenomenal. Ya, sebagai awal, terus berarti kesininya pegang kenari terus. Maksudnya di era itu. Ya, kedua saya beli kenari, sebetulnya juara nama aslinya Presiden, terus saya ditukar nama Kasmaran. Kasmaran. Jadilah nama Facebooknya Kasmaran. Kasmaran. Nah, burung itu memang menurut saya hebat ya, mau kemana-mana mau jalan. Berarti karena kenarinya juara dan kesininya pegang kenari, ada tip atau trik ngerawat kenari apa? Kunci dari ngerawat kenari biar sobat Kicomania yang senang kenari, Pak? Sebenarnya kunci kenari itu burung itu ya harus sehat. Harus sehat. Harus sehat, ya satu banyak dilihat dari vitaminnya harus cukup, ya perawatan jemurnya harus bagus, dia juga jangan over jemur, ya harus itulah sih. Karena pertama kalau kita cari burung kan yang kualitas dulu kan, yang prospek mungkin dari sisi volume atau Ya. postur atau apa itu kan baru di perawatan. Yang membedakan masuk ini, orang lain merawat sama-sama burung kualitas, Ya. merawat kan belum tentu tampil juga. Biar nampil itu, biar konsisten itu gimana? Sebetulnya ya makanannya harus cukup sehat, itu vitamin paling utama. Ya semuanya sama sih ya, semuanya sama. Vitamin. Vitamin, makan, sama. Coba kan harus ada yang mungkin yang beda dari yang lain, apa kuncinya? Merawat kenari itu. Kalau saya bilang sih sama aja ya semua. Karakter burung itu menentukan. Karakter burung menentukan. Saat ini kenari termasuk ramai atau nggak menurut Kau saat ini? Saat ini menurut saya mulai ramai kembali. Mulai ramai kembali. Berarti kemarin-kemarin sepi. Sangat sepi ya Pak. Itu pasang surutnya kenari menurut Kau apa? Sekarang kan banyak diperdebatkan masalah pakem itu ya. Apa? Maksudnya menjadi polemik, mungkin jadi orang jadi malas, jadi keinginkan ini kalau yang namanya apa diperebutkan berarti ada beberapa kubu yang apa ide-idenya tidak tersalurkan, yang kubu A harusnya gini, kubu B apa gini, kubu C. Mereka rata-rata yang diperdebatkan itu apa ya? Mungkin pergeseran penilaian kenari zaman kita dengan zaman sekarang yang saya perhati melakukan saya kelapa memang terjadi banyak pergeseran sekali. Nah, belakangan ini saya lihat di kenari yang juara itu pakemnya kok jadi gaya ya. Gaya. Karena saya lihat belum apa. Ninong atau apa? Ya, ada yang bilang ninong lah, ada yang bilang bisa muter-muter lah, ada yang bisa seperti orang dugem lah. Waduh. Jadi pergeserannya sangat. Jadi saat ini lebih mengedepankan gaya. Ya, menurut saya lebih itu. Jadi kan kalau di lomba orang kan ada peragawan, ada penyanyi. Jadi mungkin ini identik apa Yaris jadi peragawan. Sementara kalau dibilang peragawan sih enggak kalau saya bilang. Ya maksudnya gini, kalau sekarang gini, Ya. lebih dominan gaya ya peragawan lah gitu kan. Sedangkan ini kan lomba suara. Kalau peragawan kan identiknya burungnya elegan gayanya. Kalau saya ini
lebih ke orang. Enggak, maksud saat ini kan tadi kan pergeseran penilaian. Betul. Yang harusnya juri apa itu fokus ke irama lagu, ternyata dia fokusnya di gaya kan. Yang saya perhatiin lebih baik. Iya, berarti kalau bisa kembali ke habitatnya, ke kita. Back to basic. Back to basic, Kalau ya. kata orang saya back to basic. Back to basic. Kalau di harga itu mempengaruhi kan? Saat ini dengan tahun-tahun dulu dan sekarang transaksi jarang kedengeran ya kenari. Transaksi kenari sekarang kalau yang bagus masih di angka 25, 35 masih ada 50, 70, 50 masih ada. Karena gini Mas, burung itu bisa prestis manakala bos-bos yang banyak duit mau turun, mau beli. Karena banyak orang penggemar burung itu saat ngantang kan biar dibeli bos. Kalau di kenari yang apa bos-bos beli burung mahal jarang ya? Jarang. Nggak seperti murai ya? Jarang-jarang. Karena penari itu notabene, ya itu saya bilang karena pakemnya itu sekarang kan jadi problem. Pakem itu kan diperdebatkan seperti apa. Ya, sebetulnya kalau pakem secara garis besar ya ngomongnya, wah pakem apa ya irama lagu. Nah, tapi penjabaran dari irama lagu itu seperti apa? Itu yang sampai detik ini. Bagusnya menurut Kawasan sebagai pemain kenari lawas, bagusnya seperti apa? Masukan mungkin bahwa untuk para tim pengadil itu. Tetap ya, kalau kita ngomong ya harus enak didengar di kuping lah. Yang seperti kita dengan lagu itu kan ada alunan, tidak ngebut seperti kita bawa mobil digas. Yang menurut saya itu harus ada alunannya. Yang tidak jauh-jauh dari kita dengan perkutut. Saat ini yang juara rata-rata gitu nggak? Saya rasa enggak. Dari hasil saya ke lapangan berapa kali, saya belum menemukan seperti itu. Mungkin juri idealnya seperti itu, tapi kan pada saat dikata nggak ada, mungkin hanya cari yang terbaik saat itu. Tapi memang sebenarnya kalau cari yang terbaik di lapangan itu memang pakem sebenarnya, karena memang tidak ada yang harus dipilih. Iya. Kita akan memilih yang terbaik. Milih terbaik dari yang terjelek, Ya. karena harus ada yang juara. Tapi kalau untuk kita dengar seperti kita ada di YouTube ada lomba kenari di luar negeri, itu kan satu meja ditaruh, nah itu mungkin untuk mendengar seperti apa mungkin sangat jelas. Di meja burungnya dikit. Ya, belum dikit. Ya, gitu kalau nanti IO ada yang mau tekor gitu kan. Ya, betul. Pak Sen, saya mau bicara tentang perburungan secara luas. Ini pergeseran ya. Dari dulu tiket itu 150, 500, 300 sudah mahal. Sekarang itu kan sudah di ya ini Pak Boy ini kerjaan Pak Boy kan. 50 juta. Iya, dari 5 juta, 10 juta, 50 juta. Ini dengan tiket dimurai gitu kan. Dan kaca juga lo mulai. Ini akan kuat berapa lama kira-kira kuasa dengan harga tiket udah tinggi gini? Sebetulnya itu tergantung prestis ya. Tergantung prestisnya. Ya prestis makin banyak bos yang main, otomatis itu akan bertahan. Tergantung bos turun ya. Betul. Biar bos tetap bertahan di perburungan tuh menurut kuasa gimana? Biar perburungan tersemarak. Karena kalau ditinggalin oleh bos akan sepi. Persaingan itu harus ada. Maksudnya gini, tips biar apa pemodal atau orang-orang kaya biar tetap bertahan di perburungan menurut kuasa caranya gimana? Caranya ya mereka harus bisa menikmati, bisa enjoy. Bisa enjoy ya. Harus bisa enjoy. Karena yang gini loh, kalau dia menangnya dengan nilai segini, wah dapat mobil. Sebetulnya mobilnya belum tentu dipakai dia, itu udah pasti. Tapi kan dia bisa menceritakan ke orang, ini loh saya pemenang misalnya dapat mobil, ini loh saya dapat piala presiden. Ya, prestisnya ada di situ. Prestisnya bukan di apa hadiahnya, tapi prestisnya juara satunya sebenarnya. Misal juara satu press, saya loh juara tiket termahal di press cup atau apa. Jadi itu prestisnya ada di situ. Bukan hadiahnya, prestis juaranya. Saya rasa kalau untuk 50 juta bagi bos-bos itu hal yang sangat sedikit apa sih. itu ibaratnya kalau pergi jalan-jalan lebih dari itu. Yang penting kita bisa mempertahankan para bos-bos itu biar tetap di perburungan duitnya mengalir ya, itu yang penting ya. Ya itu bagi IO harusnya begitu. Jadi harus ada kreasi lah. Kita lihat sekarang kan kreasi yang bagus ya, seperti kita lihat di Malang, di Masterpiece. Ya, terobosan. Itu kan memberikan sesuatu yang baru, beda, sangat mewarnai. Burung dulu kita labut itu fenomenal. Ya, ternyata saat ini nggak tahu nih untuk paket lagi sepertinya sulit, dan saat ini ada yang fenomenal kan murai dengan menjamurnya
penangkaran. Betul. Akan seperti Lahdut nggak boleh kira-kira menurut Wasit? Saya rasa tidak segampang itu. Masih gampang itu. Karena gini loh, Lahdut itu dalam ukuran 3 bulan sudah bisa dilomba ataupun 2 bulan. Kalau Murai 3 bulan saya rasa nggak mungkin bisa dilomba Pak Haji. Minimal itu ya kita bilang 9 bulan. Nah, itu udah paling cepat. Itu pun kalau ada yang berani yang gatel ya. Tapi notabene kalau memang dia memang penyayang atau apa, pasti dia harus bersabar. Apalagi kalau bahannya istimewa, pasti rawatannya agak apik, pasti agak apik. Ini nasib Lahdut, Murai nggak akan seperti Lahdut lah ya? Saya rasa nggak akan. Karena membutuhkan waktu yang panjang. Satu itu, kedua kan ya memang kan tidak semua, misalnya di sekolahnya 10 itu pasti jadi istimewa. Itu sama. Kalau semua bisa jadi istimewa, mungkin Murai itu harganya akan jatuh. Betul loh. Untuk istimewa sulit. Untuk istimewa sulit, tapi kalau untuk bagus mungkin banyak. Untuk kualitas, yang kualitas banyak, cuman pada saat digatang biar tampil juga nggak mudah ya. Ya, bagaimana dia harus di lapangan harus bisa jalan, bagaimana ya kalau di rumah dibuka, wah ini semua komplit, tapi begitu digantang belum tentu kan seperti itu. Jadi keyakinan Kwasen bahwa nasib Murai tidak akan seperti Lahdut. Terima kasih. Yakin. Karena kalau kan gini, kalau saya kan hidup di perburungan Kwasen. Betul. Kalau Murainya turun down, waduh bahaya juga nih. Memang kan sekarang kita lihat apa Pak Haji ya. Dulu belum ada yang namanya sekolah titipan untuk di les privat Murai, betul nggak Pak? Ya. Sekarang kita lihat di Jakarta juga ada, di Jogja banyak marak gitu. Ya, Penitipan Murai. sementara itu juga kita harus bersyukur ya bahwa ada menambah lapangan kerja buat Betul. buat Sekolah-sekolah Murai. Nah, apakah semua di sekolah itu akan jadi istimewa? Belum tentu. Nah, seperti saya dulu juga dikasih sekolah satu kelas, wah semua itu kan kita nama semua sekolah. Apakah semua bisa jadi juara satu? Kan tidak juga. Ya, dari semua juara satunya satu. Tapi semua kan belajar pelajarannya sama. Iya. Pelajaran dan guru yang sama, tapi hasilnya tetap satu. Besok tuh satu. Bahasa perburungan kita itu kan mengadopsinya sebenarnya kan ke RRC ya. Kan awal rame burung itu kan wame. Sangkarnya bulat juga itu mengadopsi ke ke RRC Cina itu. Saat ini Kwasen juga sering main ke RRC. Perburungan dengan kompleks jenis burung yang seperti di Indonesia, di luar negeri ada nggak sepengetahuan Kwasen? Lomba yang seperti hingar-bingarnya perburungan lomba kan di satu hari ada kelas murai, hijau, kacer, kenari, jenggot, pentet dengan jenis burung yang banyak. Itu selain di Indonesia ada kan? Saya rasa nggak ada. Thailand dengan kutilangnya, dengan perkutut dan dengan murai juga ada Thailandnya. Tapi kan nggak seperti Indonesia, nggak sesemarak Indonesia. Kalau di Cungkok rata-rata mereka breci ya. Karena bagi mereka kalau pagi itu sarapan, ngumpul-ngumpul minum teh, brecinya dibawa digantung. Itu seperti zaman di Singapura juga ada waktu itu. Tapi tidak sesemarak di Indonesia. Tidak. Dengan jenis burung yang banyak. Enggak. Itu karena apa? Kalau saya lihat di gantangan-gantangan itu kan ada orang yang sudah ke lomba itu sudah ketergantungan. Jadi budaya. Pertanyaan gini, bisa nggak budaya lomba burung ini biar orang Amerika, orang Eropa, orang India dengan populasi yang ratusan juta itu bisa nggak kira-kira lomba burung seperti Indonesia diekspor budayanya? Orang Brasil gantang burung, orang Amerika siapa itu Joe Biden itu kan bisa nggak kira-kira budaya Indonesia itu diekspor ke luar negeri? Kalau mana mereka di sana kan 4 musim aja. 4 musim nggak bisa merah burung. Ya, kalau dia lagi musim salju bagaimana Pak Haji? Oke, jangan 4 musim. India berapa musim? India ya 2 musim. India, Amerika Selatan, Brazil 2 musim. Tropis itu bisa. Mereka juga ada mainan burung, bukan nggak ada. Mereka mainan burungnya beda. Mungkin beda. Ada burung pos, ada burung sulit ya? Maksudnya gini, dengan sistem lomba burung Indonesia sulit ya? Karena tidak ada yang mendobrak, tidak ada sponsorship ya. Iya, karena gini masalahnya apa? Budaya itu kan sebenarnya kebiasaan. Indonesia kan selalu mengimpor budaya rap, budaya pop, dangdut oke lah. Budaya Korea. Saya sebenarnya ada impian
budaya lomba burung di India marak, di Jepang marak, di Amerika Selatan, Brasil, Argentina, itu sulit ya. Masalahnya gini loh, kadang-kadang di sana tuh mereka punya undang-undang perlindungan burung. Notabene kalau bukan hasil ada tangkaran atau apa itu nggak boleh. Kita perhatikan seperti di Australia, itu burung paruh beka ataupun di alam dia tuh banyak banget sampai udah, tapi kan nggak ada yang mau nangkep. Menangkap karena pidana ya, ada aturannya. Ada pidana, tapi memang ada mereka juga ada miara, tapi udah ada nama ring ya. Ya, di Indonesia kita kan murai sudah penangkaran. Mungkin murai saat ini yang beredar di pasaran itu mungkin 70% udah sih penangkaran. Betul. Dan itu udah legal harusnya, kalau untuk murai ya. Betul. Harusnya bisa. Cuman luar negeri kan belum ada permintaan. Kalau sekarang kita lihat di RRC, lomba burung itu lebih banyak diadu berantem seperti ayam, seperti kacer. Saya di sana pernah lihat ngadu domba lah ya. Jadi kacer sama kacer, jadi ada kacer gede banget saya juga lihat, tapi tetap kalah dengan kacer Asia Tenggara yang kecil. Kita lincah. Terus itu juga notabene kacer di sana mahal. Pertama saya pikir kacer mahal itu untuk didengarkan suara, ternyata untuk diadu. Bisa mati ya? Berdarah-darah ya. Ada yang lari itu seperti mau ini buka diadu, dan itu taruhannya luar biasa gede. Tapi kalau itu pasti nggak mau mungkin legal. Ya itu nggak legal. Itu pasti ngumpet-ngumpet karena yang namanya itu kan penyiksaan satwa ya. Tapi di daerah Guangzhou, di daerah apa masih ada. Iya itu tetap yakin nggak bisa legal. Tapi kalau lomba burung ini sepanjang burung yang dilombakan itu hasil penangkaran itu bisa legal. Begitu. Yang saya ketemu kan di pasar burung Hong Kong, di RRC itu juga ada burung dari Indonesia. Saya juga nggak tahu bagaimana masuknya, seperti ada di sana juga ada murai, ada anis merah, ya. Ada anis kembang, itu ada itu. Dan mereka tahu, mereka sebutannya murai di sana tuh burung ekor panjang. Tadi mereka tidak ada nama murai, tapi sebutannya burung ekor panjang. Bukan, burung ekor panjang. Burung ekor panjang. Ekor panjang. Saya lihat ada beberapa toko dan mereka langsung ngomong ini dari Indonesia. Berarti di RRC nggak ada habitatnya alamnya? Saya rasa nggak ada. Hanya khusus wame lah ya, wame. Dan murai yang mereka ada di sana kadang-kadang ada murai jenis Borneo. Ekor pendek. Ekor pendek. Mirip kacer lah ya. Ada berapa yang justru di sana ya burung murai seperti ekor panjang itu mahal. Mungkin datang dari Indonesia. Mungkin ongkos transportnya mahal. Ya kita juga berharap lah, karena kalau suatu saat murai ini bisa diekspor atau di apa, ya peternak Indonesia. Iya, impian saya sebenarnya setelah murai itu yang beredar itu hasil penangkaran itu bisa dikirim ke luar negeri, karena tetap aturan jual beli atau peredaran burung antar negara kan harus hasil penangkaran, dan kita sudah ada APBN kan? Betul. Itu. Mereka suka impian dengan burung itu yang bisa dilepas, maksudnya bisa dimainin. Seperti Makau. Ya, jadi bisa dilepas seperti Jinak lah, seperti merpati. Perot ditaruh mau bisa ke sini atau apa. Jadi mereka lebih tapi nggak bisa, murai nggak bisa, itu kan burung fighter. Betul, itu nggak bisa. Kecuali saya digunting. Oke, terima kasih Kosen. Bincang-bincangnya ya. Demikian Sobat Kicomania, sampai jumpa.